Ya, shalom semuanya. Shalom semuanya, seberapapun kita yang hadir malam hari ini, kita yakin percaya bahwa Roh Kudus dan kuasa Tuhan tidak mengurangi sukacita kita pada malam hari ini. Kita akan tetap memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini, sambil kita menunggu teman-teman yang akan join malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan tangan kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Sepanjang hari ini kami bisa menikmati setiap berkat-Mu, setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur sebab kami punya Tuhan Allah yang seperti Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau bersekutu kembali, kami mau bersama-sama Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka terlebih khusus kami juga akan bisa sharing malam hari ini satu dengan yang lain, Bapak. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sebentar akan join bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka. Bagi teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung dengan kami malam hari ini, dimanapun mereka berada, Engkau menjaga, Engkau memberkati juga mereka, sehingga kedepannya mereka bisa bersama-sama dengan kami, berkumpul untuk sharing satu sama lain. Terima kasih Bapak, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan Engkau, berkata lagi atas setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kita, walaupun hanya kita saja ya. Biasanya memang teman-teman yang lain karena kesibukan kerja akan mengikuti, jadi kita akan mulai memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat pujian yang berkata, bagaikan Raja Wali Kasih. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kami akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima
terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepadamu Yesus, Yesus Tuhan. Sebab hanya kepadamu kami bersyukur atas segalanya yang kau berikan, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis mengalir di dalam kehidupan kami. Itulah yang kami perlukan Tuhan, sebab hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian, terima segala pengakuan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Haleluya, Yesus. Sebab tiada yang lain, hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian, segala pengagungan. Ku beri syukur kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Habis-habisnya kami bersyukur kepadamu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang seperti-Mu Tuhan, yang tak pernah memandang siapa kami, yang tak pernah melihat siapa kami Tuhan. Engkau tetap memberikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu, untuk kami tidak berterima kasih, sebab Engkau Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu,
Saya serahkan kepada hambanya yang luar biasa yang akan memimpin sharing malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini memang pas perdana ini memang dengan ribuan orang, ada 2.000-an orang ini yang menyaksikan ini hambanya. Ya, oke. Shalom, ya, shalom, puji Tuhan. Sangat bersyukur pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi di ini kalau kita bilang ya torompe komsel kecil ya, komsel kecil kita. Jadi mungkin bagi yang nanti akan nonton ini di rekaman nanti mungkin agak kaget kalau kita ngomong pakai bahasa Manado karena yang hadir ini 2 orang, karena 2 orang ini ya udah ya kebiasaan ya, udah biasa ya. Jadi kita akan mulai ya sharing kita pada malam hari ini. Nanti bagi juga yang mungkin nanti akan nonton di rekamannya nanti bisa ikut aja, bisa mengikuti. Oke. Nah, kita mulai dapat kesempatan sharing untuk bawa sharing pada malam hari ini ya. Tentu kita akan sharing satu topik ya dari ini outline-nya ini dari live share sendiri. Saya juga udah nonton yang khotbahnya dari Pastor Craig ya, dari serinya Ever Wonder Why ya. Yang ini kalau nggak salah masih mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi ya. Saya bilang sesuatu karena mungkin kita bisa situasi yang mungkin kita lagi yang lagi buat kita lagi mungkin terarah ke kata menderita ataupun kesusahan ya. Jadi kita akan sharing dengan topik ya, mengapa Tuhan mengizinkannya terjadi, sesuatu itu terjadi sama kita ya, karena kita tahu mungkin sebagai orang Kristen kalau kita bicara tentang Tuhan ya, sebagai orang Kristen pasti yang terbesit pertama itu pasti kita bisa berkata Tuhan itu baik ya, itu pasti ya, itu udah kayak jadi buang Kristen itu pasti udah banget bahwa Tuhan untuk selamanya Tuhan itu baik ya. Kita pasti juga pada momen-momen tertentu, pada situasi tertentu kita pernah alami satu kejadian yang buat kita bisa berkata ya, puji saya Tuhan itu baik ya. Tapi apakah selalu seperti itu ya saudara? Apakah selalu seperti itu? Apakah selalu kita bisa ngomong satu kalimat gitu, Tuhan itu baik ya? Mungkin pasti juga kita dalam perjalanan kehidupan pasti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi kita atau di luar harapan kita, idealnya kita kehidupan tuh berjalan seperti apa, mungkin akan di luar dari itu, apa yang kita harapkan ya. Dan mungkin akan ada pertanyaan kalau biar kata baik, mungkin ada situasi yang akan membuat kita merasa lah, kalau itu baik, kenapa ya? Kenapa seperti ini ya? Ya, kenapa saya ngalamin ini ya? Ya, kalau Tuhan itu baik, kok saya harus ngalamin masalah ini ya? Ya,
mungkin kalau dilihat dari secara pengalaman pribadi, ya mungkin kita bisa apa ya? Kita bisa lihat ada mungkin beberapa situasi yang sangat tidak mengenakannya, ya saking kita merasa lagi terjepit, lagi terhimpit, dan mungkin di saat seperti itulah kita susah untuk mengucapkan bahwa Tuhan itu baik, ya. Dan malah mungkin kita akan bertanya lah, kalau Tuhan baik, ya kenapa harus seperti ini? Mari kita lihat mungkin itu dari sisi ya pribadi kita. Mari kita lihat lebih luas lagi apa yang sedang terjadi hari-hari ini di saya bilang seluruh dunia, ya, karena kita mungkin lagi menghadapi satu permasalahan yang sama, ya, lagi ada di masa pandemi, ya, karena di tahun 2019 kita nggak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, sehingga muncullah ya ini corona, terus mengalami permasalahan yang sama, ya, menghadapi masalah yang sama, ya, kita mengalami masa pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya mungkin ada beberapa orang di luar sana yang bertanya-tanya, lah, kalau Tuhan baik, ngapain sampai ada virus seperti ini, ya? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kita harus melewati pandemi yang virusnya itu memakan banyak korban jiwa, saudara, ya. Mungkin kalau kita ada di beberapa tempat yang mungkin kita masih ya belum terasa dampaknya, tapi ada beberapa tempat di luar sana, mungkin di kota-kota besar yang begitu terdampak luar biasa dari pandemi ini. Dan kita lihat lebih luas lagi di luar sana, ya, selain pandemi juga terjadi banyak hal yang mungkin dari sisi moralitas sangat berlawanan sekali. Ada banyak terjadi terorisme, banyak terjadi perang di mana-mana, ya, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu, saudara, mungkin kita bisa bertanya, lah, kalau Tuhan baik, kenapa kok diizinkan semua itu terjadi? Mengapa harus ada pandemi seperti ini, sehingga dari pandemi ini itu banyak dampak yang mungkin sangat sangat berdampak negatif buat orang lain, ya, buat orang banyak, ya, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus banyak yang kehilangan uang bahkan karena biaya perawatan, biaya rumah sakit dan sebagainya. Bahkan banyak orang yang malah sakit tapi enggan pergi ke rumah sakit karena ketakutan, saudara, ya, karena ketakutan pandemi, ya, bisa terpapar dan sebagainya, sehingga malah kita lihat lebih banyak negatifnya, saudara, ya, kalau kita lihat di masa pandemi seperti ini. Nah, kenapa, ya? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, saudara, ya? Nah, kalau kita baca di Alkitab, saudara, ya, kalau kita baca di Alkitab, mungkin yang namanya penderitaan, ya, suffering ataupun kejahatan, ya, mungkin kita lihat hal yang berlawanan dengan moral, saudara, ya. Tapi Alkitab itu tidak lantas menghimbau kita sebagai orang Kristen untuk menghindari itu. Bagaimana kita tidak menghindari penderitaan sebagai orang Kristen. Mungkin, ya, kita merasa orang spesial, harusnya kalau Tuhan itu baik sama kita yang orang Kristen taat, harusnya kita ya harusnya kita harusnya kita dibuat Tuhan supaya tidak mengalami hal-hal itu, saudara, ya, supaya kita tidak mengalami hal-hal seperti penderitaan, seperti, ya, mungkin hal-hal yang di luar apa yang bisa diterima oleh moralitas kita, saudara, ya. Di sini kalau kita sudah lihat
khotbahnya Pastor Craig, ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika kita mengalami penderitaan itu sendiri, mengalami mungkin kejahatan, mengalami hal-hal yang mungkin yang tidak ideal buat kita sebagai orang Kristen, saudara ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, mungkin di Alkitab tidak mengajarkan kita untuk melewati, untuk men-skip men-skip bahasanya, melewatkan proses penderitaan itu, saudara ya. Jadi kita semua kalau dalam Alkitab itu salah satu esensi menurut saya ya, kalaupun yang namanya penderitaan, karena kalau bicara kekristenan harusnya bicara pikul salib, saudara. Dan namanya pikul salib nggak ada yang nyaman, nggak ada yang enak, saudara ya. Semua harus melewati proses itu, bahkan menderita seperti Kristus, saudara ya. Dan kita lihat, mari kita baca di tunggu sebentar, saudara. Oke, bisa. Nah, kita buka di Mazmur 73 ya. Ini untuk memahami bagaimana pandangan Alkitab mengenai penderitaan itu, saudara. Jadi kita akan baca Mazmur sebentar. Mazmur 73 ayat ya, mulai dari ayat 11 ya. Saya akan bacakan. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, kalau kita lihat ini di Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang yang namanya Asaf ya. Asaf ini di zamannya Daud itu seorang pemimpin, kalau ditulis saya search pemimpin musik ya, Asaf ini. Jadi dia menulis Mazmur dari Mazmur 73 sampai 83 kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat yang awal, kita akan lihat bahwa dia menggambarkan pergumulannya, saudara. Ya, kalau kita lihat di perikopnya Mazmur 73 itu ditulis pergumulan dan pengharapan. Nah, ayat-ayat awal ini berisi pergumulannya seorang Asaf. Ya, jadi bagaimana dia lihat orang-orang yang mungkin berbuat dosa, tapi kayaknya hidupnya anteng-anteng aja, aman-aman aja. Sementara dia yang menurut dia sudah melakukan kebenaran, ya malah dia merasa menderita, saudara ya. Dia bilang di situ bahwa ya sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi mungkin dia lihat situasinya seperti itu, saudara ya. Dan itu mungkin hal yang kita bisa pikirkan ya. Mungkin ada beberapa situasi yang kita bisa relate sama Asaf ini, saudara ya. Bagaimana kok orang Kristen katanya Tuhan sayang ya, katanya Tuhan bisa baik, kenapa saya harus ngalamin seperti ini? Sementara orang di luar sana yang mungkin berbuat dosa, yang tidak hidup di dalam Tuhan, tapi kok hidupnya lebih aman, lebih nyaman. Mungkin kalau dinilai dari keuangan ya mereka lebih banyak uang dari kita ya. Kenapa seperti itu ya? Saudara, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya, dan Alkitab sebenarnya udah dengan jelas ya. Kalau udah dengan jelas mengajarkan kita bahwa penderitaan itu ada, saudara. Penderitaan itu universal. Dan siapa saja itu mengalami yang namanya masalah, siapa saja itu mengalami namanya penderitaan. Dan mungkin kalau kita lihat
oh kenapa saya harus menderita, ya? Kenapa saya harus mengalami, kenapa harus Tuhan mengizinkan saya alami masalah yang begitu berat, ya? Saya pernah baca di Alkitab, ya saya lupa ayatnya, tapi dibilang di situ ya di bawah kolong langit ini semua mengalami kesempatan yang sama, ya. Jadi kita bukan cuma orang yang mungkin kalau kita lihat ada ayat Alkitab yang bilang bahwa eh, penderitaan itu akan dialami oleh orang yang berdosa. Ya, kalau kita lihat, oh, kenapa ada penderitaan yang mungkin yang pertama mungkin kalau kita lihat ya awal mulanya adalah dari dosa, saudara ya. Dari Adam dan Hawa melakukan dosa, melakukan pemberontakan terhadap Tuhan dan dimulailah ya penderitaan manusia itu. Ya, kalau mau tanya asal mula penderitaan itu dari mana, mungkin kita bisa bilang ya dari dosa itu sendiri, saudara ya. Tapi ada beberapa ayat Alkitab yang bilang bahwa orang baik pun ya, orang yang di dalam Tuhan pun pasti menderita, saudara ya. Jadi kita sebenarnya di bawah kolong langit ini punya semua mengalami hal yang sama, ya. Kita mengalami penderitaan yang sama. Tapi yang kita akan bahas malam hari ini, kita coba bahas bagaimana mungkin akan agak berbeda dari outline yang sudah disediakan di Live Church ya. Saya mengambil mungkin kita kalau mau jawab kenapa ya, kenapa ada penderitaan, kenapa kita mengalami hal seperti ini, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi ya. Mungkin ada banyak situasi yang membuat kita sampai berpikir ya, kenapa bisa seperti ini? Padahal saya pelayanan, saya udah lama melayani, saya udah lama ikut Tuhan, tapi kok seperti ini ya? Tapi kok Tuhan bisa buat saya mengalami hal ini, saudara ya? Nah, dalam kekristenan kita harus ingat, saudara, bahwa memiliki iman ya bukan berarti kita tidak punya keraguan sama sekali, saudara. Ya, iman itu artinya kita percaya sama Bapa kita yang di sorga. Ya, bahkan di saat kita punya keraguan dalam hati kita sekalipun, saudara ya. Mungkin kalau disuruh menjawab, ya, kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Ya, kenapa Tuhan mengizinkan saya punya masalah, saya mengalami penderitaan, saudara ya. Mungkin kita tidak akan selalu ketemu jawabannya, saudara ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika saya dan saudara punya iman, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik buat kita. Ya, Dia tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya, dan di Alkitab itu udah bilang ya, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita yang terpanggil dalam rencananya Tuhan. Dan percaya aja saudara, mungkin hari-hari ini kita lagi mengalami pergumulan, situasi yang menyenangkan yang membuat susah kita untuk mengucapkan bahwa Tuhan itu baik ya saudara. Tapi percaya aja bahwa di setiap pergumulan, di setiap situasi yang tidak mengenakan yang kita lagi alami sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan lagi mengerjakan satu kebaikan bagi kita, saudara ya. Dan mari kita fokus malam hari ini, kita akan fokus bukan ke penderitaannya, karena buat saya secara pribadi, penderitaan itu bukan tujuan orang Kristen, saudara ya. Penderitaan itu bukan tujuan, penderitaannya itu prosesnya, saudara. Dan yang terpenting adalah saat kita mengalami yang namanya penderitaan, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami penderitaan, ya, mengalami kesakitan, ya. Yang terpenting adalah bukan penderitaannya atau bukan apa yang kita alami itu, ya, saudara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi keadaan kita, saudara. Bagaimana saat kita mengalami sesuatu, apa yang harus kita lakukan, saudara ya? Karena buat saya kedewasaan itu adalah soal respon, ya.
Bahkan kedewasaan iman, kedewasaan rohani itu semuanya soal respon, saudara ya. Kita mengalami penderitaan yang sama dengan orang yang di luar Tuhan pun kita mengalami penderitaan yang mungkin eh, ya ya mungkin ya sama aja, saudara. Mereka mengalami penderitaan, kita juga mengalami, saudara ya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponi keadaan yang kita alami, ya. Itu yang namanya pilihan, saudara ya. Kita udah dikasih Tuhan satu free will, dan free will ini bukan hal yang saudara, bukan kalau bisa dibilang bukan hal yang sepele, saudara ya, free will ini, saudara. Karena kemurnian seorang Kristen itu diuji dari free will kita, dari pilihan kita, saudara ya. Kita punya kehendak bebas untuk memilih, saudara. Dan kemurnian itu dibuktikan dari situ, saudara ya. Di mana kita semua kan kita ini bukan robot, saudara ya. Tuhan ciptakan kita bukan seperti robot ya. Tuhan ciptakan kita untuk sebuah hubungan dengan Tuhan. Dan sebuah hubungan itu akan teruji, akan murni kalau kita punya kehendak bebas dan kita memilih untuk memilih respon yang tepat, saudara ya. Tapi mungkin banyak orang yang berkata kalau kita dalam pergumulan, kita dalam masalah, kita dalam trouble, mungkin ya mau pilihan apa lagi ya? Mungkin ada yang bertanya, ya pilihan apa lagi yang saya punya saat ini? Saya bisa pilih apa sih saat ini? Saya dalam situasi sulit, apalagi pilihan-pilihan itu ya. Pilihan apa yang saya bisa ambil, saudara ya? Nah, mari kita fokus bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, saudara ya. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 19. Saya akan bacakan, saudara. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Nah, saya tekankan pada kata pilihlah, saudara ya. Kita dikasih free will, kehendak bebas. Kita dikasih pilihan, saudara ya. Di sini ditulis, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya. Dan firman Tuhan bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ya. Mungkin kita lihat di sini bahwa ketika ada pergumulan, ya mungkin situasi yang tidak mengenakan, ya kita harus segera sadar, saudara. Kita harus segera tahu bahwa di dalam situasi seperti itu, mungkin dalam situasi yang sedang menghimpit sekalipun, kita masih punya pilihan sebenarnya, saudara ya. Apakah kita bisa memilih untuk untuk yakin, untuk tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, ataukah kita merespon dengan ya kepahitan, saudara ya. Apakah kita bisa merespon pergumulan yang kita alami dengan bertambah yakin sama Tuhan? Saya ingat kisah Daud, saudara ya. Ini kemarin saya sempat bawakan di gereja lokal. Saya ingat kisah Daud saat bangsa saudara ya, saya lupa bangsa apa menyerang Israel. Itu waktu awal-awal Daud menjadi raja. Nah, ada beberapa daerah Daud itu yang ditumpas, saudara ya. Ada beberapa daerah yang diserang musuh, termasuk istri-istrinya Daud itu diculik, saudara ya. Dan di situ Daud terhimpit, saudara. Karena apa? Karena di satu sisi sudah diserang, ya daerah-daerahnya sudah diserang, istri-istrinya juga ditawan, saudara, menjadi tawanan, dan di sisi yang lain ada bangsa Israel yang sudah karena mereka begitu sedih, mereka begitu
mereka begitu syok, terkejut, sehingga mereka pun mencari kambing hitam, mencari yang harus dipersalahkan, dan mereka mempersalahkan saat itu Daud, sampai dibilang mereka akan melempari batu, ya. Dan saya pikir, wah, ini memang kejadian yang luar biasa, saudara, ya. Ini belum cukup penderitaannya diserang, ya, istri-istrinya bahkan ditawan, tapi ini bangsa sendiri juga mau lempar batu, saudara, ya. Saya bayangkan betapa terhimpitnya Daud saat itu. Tapi ada yang luar biasa saya belajar dari Daud, saudara, bahwa di saat seperti itu dia tidak tenggelam, dia tidak memilih untuk tenggelam dalam kesedihan, dia tidak memilih untuk tenggelam dalam masalah itu, dia tidak memandang masalah itu, tidak memandang situasi yang terhimpit itu. Malah ditulis ada ayat yang bilang bahwa Daud malah dibilang bahwa Daud menguatkan keyakinannya pada Tuhan. Dan itu bicara tentang pilihan, saudara, ya. Mungkin kita hari-hari ini lagi mengalami sesuatu yang mungkin kita pikir berat, sangat-sangat berat. Mungkin hari-hari ini kita lagi terhimpit masalah di kiri dan kanan, masalah di muka dan di belakang, ya, saudara. Mengalami yang namanya kesesakan itu, sesak, saudara, ya. Begitu banyak masalah sampai jadi sesak, rasa terhimpit seperti Daud, saudara. Tapi kita bisa memilih, saudara, ya. Kita bisa pilih untuk berlarut dalam masalah itu, ataukah kita memilih untuk menguatkan keyakinan kita sama Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, saudara, ya. Nah, kita lanjut, saudara, ya. Mungkin ada yang bilang kalau di balik penderitaan itu mungkin ada berkat, ya. Mungkin ada orang Kristen yang bilang saling menguatkan, bilang, kenapa kita mengalami penderitaan? Karena di balik penderitaan itu ada berkat, ya. Kalau buat saya pribadi itu, saya rasa itu tidak sepenuhnya benar, saudara, ya. Karena berkat, yang namanya berkat itu bukan ada di dalam penderitaannya. Berkat itu ada di dalam iman yang iman di dalam kita saat kita di dalam penderitaan, saudara, ya. Jadi berbeda, ya. Bukan penderitaan itu sebagai kotak hadiah terus di dalamnya ada hadiah, saudara, bukan seperti itu. Tapi hadiahnya, ya, berkatnya itu ada di dalam iman kita, saudara, ya. Saat kita yang berada dalam penderitaan itu, saudara. Jadi saya berdoa bahwa kita hari ini kita bisa mengerti bahwa penderitaan atau pergumulan atau masalah itu bukan tujuan kekristenan, ya, bukan itu. Karena kalau penderitaan itu satu tujuan yang nantinya kita akan menerima hal yang baik, ya, tentu di surga pun kita masih akan menderita, saudara, ya. Tapi tidak seperti itu, ya. Penderitaan dan pergumulan bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan buat kita, ya. Dan bukan juga bukan juga alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, bukan karena kita sudah menderita terus, tidak seperti itu, saudara, ya. Kita baca Wahyu 21 ayat 4. Saya akan bacakan di versi bahasa Indonesia masa kini, DMK, ya. Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi, kesedihan, tangisan atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Nah, Tuhan berkata, saudara, ya, firman Tuhan, Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kalau kita dilihat dari ayat ini, saudara, tentunya itu Tuhan tidak menginginkan, saudara, ya, penderitaan itu untuk kita alami, saudara. Tapi untuk menuju kemurnian itu, saudara, ya, kita perlu tahu bahwa kita harus melewati penderitaan itu, saudara. Ya, sebagaimana kekristenan itu soal pikul salib, begitu juga
kita juga harus melewati proses itu, saudara. Supaya kita tampil benar-benar murni. Itulah mengapa kita dikasih free will. Itulah mengapa kita dikasih pilihan-pilihan, saudara. Walaupun kita mengalami penderitaan, pergumulan, ya, kita dikasih pilihan untuk merespon. Kita meresponnya, menguatkan hati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan atau tidak. Ya, saudara. Dan tentunya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya berdoa kita terus memilih untuk menguatkan iman kita, menguatkan keyakinan kita sama Tuhan. Seperti yang dipilih Daud, ya. Saya bayangkan di saat itu, saat dia lagi kehilangan keluarganya, dia lagi bergumul dengan permasalahan bangsanya, ya. Di satu sisi juga bangsanya lagi tidak percaya sama dia, saudara, ya. Jadi saya pikir begitu luar biasa seorang Daud ini, dia tidak kalah, dia tidak menyerah saat itu, tapi malah dia kalau kita baca di ayatnya itu, di perikopnya itu, di cerita itu, dia menguatkan keyakinannya sama Tuhan, bahkan dia langsung tanya Tuhan, Tuhan, apakah saya akan kejar musuh bangsa itu? Apakah kita akan menang? Dan akhirnya Tuhan menjawab, ya, kejar saja. Kamu bisa mengalahkan mereka. Ya. Dan itu sangat luar biasa, saudara, ya. Bahkan di tengah pergumulan pun itu ada progres, saudara, ya. Jadi bahkan di situasi yang mungkin kita merasa mustahil kita bisa lewati, mungkin di saat kita terjepit, saudara, saya yakin kalau kita memilih pilihan yang tepat, saat kita memilih untuk percaya sama Tuhan, pasti ada progres, saudara, ya. Pasti ada progres. Tidak hanya berhenti di situ, tapi ada progres ke depan. Kita harus buat seperti apa, kita harus buat apa. Bahkan ada visi, ya, saudara. Bahkan di balik itu pasti Tuhan akan taruh visi, ya. Di balik mungkin saat kita lagi terhimpit, ya, terjepit seperti Daud pada saat itu, bahkan Tuhan kasih visi, ya, kamu kejar, ya. Kamu kejar. Dan itu yang dilakukan, saudara, ya. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 17. Saya akan bacakan versi firman Allah yang hidup, ya. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Masa sulit yang pendek ini akan menghasilkan bagi kita kemuliaan yang jauh melebihi kesusahan itu dan akan bertahan selamanya. Jadi dibilang di situ masa sulit, saudara, ya. Dipakai kata masa sulit, kesulitan dan penderitaan. Kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa dan tidak akan berlangsung lama. Ya, masa sulit atau penderitaan yang pendek ini akan menghasilkan bagi kita kemuliaan yang jauh melebihi kesusahan itu dan akan bertahan selamanya. Luar biasa, saudara, ya. Jadi kita tidak fokus kepada kesusahan atau penderitaan yang kita alami, tapi kita fokus kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan, saudara, ya. Penderitaan itu kalau dalam Alkitab itu dalam Alkitab itu ada dalam inti iman Kristen, saudara, ya. Namun kita harus tahu bahwa suffering atau penderitaan sekali lagi bukanlah tujuannya, saudara, ya. Pergumulan yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita bergumul dengan keuangan, mungkin kita bergumul dengan pekerjaan, mungkin kita bergumul dengan pelayanan. Itu hanyalah cara Tuhan, saudara, untuk mengubahkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara, ya. Bagaimana kita mengalami Kristus lewat penderitaan yang kita alami. Dan percaya, saudara, bahwa ada hal-hal yang baik, saudara, yang mengikuti. Jadi, seperti firman yang kita baca tadi, di mana kita dapat memilih kehidupan, hidup atau mati, kita bisa dapat memilih berkat atau kutuk. Semuanya pilihan, ya, saudara. Dan mari kita sebagai orang Kristen kita memilih untuk merespon, ya,
kehidupan, merespon dengan kehidupan, saudara ya. Kita memilih kehidupan, saudara ya. Kalau kita baca di Alkitab, saya merenungkan, saudara, itu banyak sekali diceritakan, banyak kisah diceritakan yang diceritakan dengan berbagai, di mana situasi itu perlu banyak pilihan-pilihan yang diambil, saudara ya. Pilihan dalam meresponi pergumulan, saudara ya. Dan mungkin kalau kita baca di Alkitab, mungkin secara yang begitu jelas itu pada saat kisah penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tahu bersama cerita penyaliban Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus disalib bersama dua orang penjahat, ya. Kalau kita lihat dalam kisahnya, itu dua orang penjahat dengan dua respon yang berbeda, saudara ya. Yang satu yang disalib, dia melihat Tuhan Yesus disalib malah mengejek Tuhan Yesus ya di saat itu, ya, malah mencobai Tuhan, ya. Tapi yang satu dia memilih untuk merespon dengan satu pengharapan, saudara ya. Bahkan di akhir ceritanya Tuhan Yesus bilang, engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus, saudara ya. Mungkin kalau kita lihat, ini kedua orang ini ada di dalam situasi yang sama, dalam penderitaan yang sama, dalam pergumulan yang sama, sama-sama lagi di kayu salib dengan Tuhan Yesus, saudara. Tapi mereka berdua memiliki yang berbeda, ya. Yang satu mungkin dia mengejek Tuhan Yesus karena ya sudah hopeless, sudah tidak ada harapan buat dia, saudara. Tapi yang satu lagi, dia menyerahkan sepenuhnya kehidupannya sama Tuhan. Ya, dia punya harapan dan dia memilih untuk percaya, saudara ya. Dan saya yakin, saya percaya, saya berdoa kita semua pada malam hari ini kita bisa memilih respon yang tepat. Ya, mungkin kita punya pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa seperti ini? Ya, kenapa kita mengalami ini, kenapa kita mengalami pergumulan ini, mengalami persoalan ini, mengalami masalah ini, mungkin banyak pertanyaan itu, saudara. Tapi apapun yang terjadi, pergumulan apapun itu, saudara, saya yakin dan percaya, saya berdoa kita sekalian untuk bisa memilih respon yang tepat dan memilih untuk percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya sama Tuhan. Kita tidak lihat pergumulan yang kita alami, kita tidak fokus kepada persoalan itu, kepada pergumulan itu, saudara, tapi kita fokusnya sama Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa ada progres di balik itu semua, saudara. Ya, ada progres, ada seperti yang kita baca tadi di ayat tadi, ada kemuliaan yang Tuhan siapkan, dan kemuliaan itu untuk selama-lamanya, saudara ya. Kita tetap percaya sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini mungkin saya kembalikan sama Kak Reza. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita akan sharing bersama, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan akan bertumbuh dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan. Kami berdoa, Engkau tambah-tambahkan urapan yang baru bagi hamba-Mu, bagi anak-Mu Febri. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau sampaikan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.